Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada voice over tambahan karena abang lagi bermain di luar. Nah, sebelumnya aku akan disclaimer dulu. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan satu anak balita dan aku berusia 24 tahun dan aku berdomisili di Kabupaten Bogor ya teman-teman. Maksud tujuan aku share kegiatan ini bukan maksud ria ataupun pamer atau bahkan menggurui, melainkan aku hanya ingin share kegiatan budgeting atau caraku mengelola keuangan rumah tangga ya teman-teman. Dan tentunya aku juga mohon maaf banget aku nggak bisa share kegiatan harian budgeting aku. Kenapa begitu? Karena ya gimana ya, aku takutnya kalian tuh kayak bosen gitu ya lihat ya yang budgeting aku ya gitu-gitu aja gitu. Jadi ya untuk sekarang aku hanya share kegiatan evaluasinya aja ya teman-teman, karena toh di setiap harinya juga tetap sama aja aku budgetingnya tuh kayak gitu. Nah ini dia, aku akan evaluasi di bulan Oktober minggu ketiga ya teman-teman. Nah ini untuk rinciannya, boleh teman-teman lihat itu masih sama kayak minggu-minggu kemarin ya teman-teman, jadi nggak ada perubahan atau nggak ada yang diubah gitu. Nah lanjut untuk evaluasinya. Nah sambil evaluasi aku akan sedikit share ilmu ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Materi yang aku akan share yaitu 7 sikap yang harus kamu lakukan supaya terhindar dari hutang. Nah ini salah satunya adalah tips hidup minimalis juga ya teman-teman. Penghasilan dengan sebijak mungkin. Contoh, kalau misalkan kita membuat anggaran, itu yang paling diutamakan adalah budget tagihan ya teman-teman, khususnya untuk membayar kewajiban tagihan lainnya seperti listrik, wifi, atau bahkan tentunya hutang dulu ya. Kalau misalkan teman-teman ada hutang atau cicilan, itu simpan di kategori yang pertama yaitu kategori kewajiban. Jadi uang tersebut tuh jangan dipakai apapun. Jadi uang itu tuh hanya untuk membayar kewajiban-kewajiban yang udah harus dibayarkan gitu. Jadi harus sesuai dengan pos-pos. Kemudian ada budget kebutuhan. Ya budget kebutuhan ini untuk memenuhi kebutuhan pokok ya, seperti sembako, sabun, bahkan biaya makan dan lain sebagainya. Jadi jangan disatuin untuk kategori jajan atau nongkrong-nongkrong dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi intinya setiap pos itu sudah ada posnya, jangan dipakai dengan anggaran yang bukan di pos tersebut gitu. Yang kedua, jangan skip dana darurat. Nah menurut aku tabungan dana darurat ini wajib ya teman-teman, yang harus dikumpulkan minimal itu 3 kali gaji kita. Atau kalau misalkan seperti aku yang sudah berumah tangga dan memiliki anak, itu sudah 9 kali, itu paling minim ya teman-teman. Contohnya gimana sih Bun kalau yang 3 kali gaji kita itu? Jadi gini, misalkan gaji pokok kita 2 juta misalkan ya, jadi kita harus mengumpulkan 2 jutanya 3 kali, berarti 2 juta dikali 3 juta, kita harus mengumpulkan sebanyak 9 juta. Kalau dana 9 juta itu udah terkumpul, nah barulah kita boleh menabung untuk kategori lain gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku pribadi gak terlalu mentaktor ya teman-teman, tapi tetap aku juga mengusahakan gitu. Karena kenapa aku mengusahakan? Dana ini adalah dana yang penyelamat ya, yang menolong kita saat kita kesulitan dalam keuangan. Misalkan usaha kita sedang down atau kena PHK dan lain sebagainya. Jadi dana ini bisa membackup keuangan kita ya. Dengan adanya dana darurat, kita juga bisa menjadikan sebagai bank serap ya, supaya kita nggak pusing-pusing banget gitu kalau misalkan ada dana darurat. Kalau misalkan nggak ada ya otomatis pasti kita akan mencari pinjaman atau pinjol gitu ya teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lanjut untuk poin ketiga, yaitu saat berbelanja fokus dan belilah pada barang-barang atau bahan yang dibutuhkan saja. Jadi salah satunya untuk mengurangi over budget gitu ya teman-teman. Sebelum berbelanja kita harus ngelis dulu nih belanjaan apa aja yang mau kita belanjakan. Nah jadi pas sudah nyampe ke toko sembako atau toko grosir,
kita harus lihat catatan. Jadi kalau misalkan di catatan ada 10 kategori, ya kita harus belanja 10 kategori itu. Kemudian yang 4, jangan gengsi, hidup sederhana, sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan pernah memaksakan diri untuk menuruti gengsi dan keinginan yang berlebihan. Beri batasan untuk kita sendiri atau yang tahu batasan kita itu ya kita sendiri ya teman-teman. Jadi kalau ada keinginan coba tahan dulu jika budgetnya belum ada, atau bisa kalian coba dengan menulis wishlist yang kamu inginkan dan bikin challenge satu persatu agar bisa tercapai gitu. Nah, kalau ada rezeki tambahan, boleh tuh sebijak mungkin kita memenuhi keinginan, tapi jangan lupa untuk tabungan juga ya, biar seimbang nantinya. Yang kelima, berani bilang tidak pada ajakan orang-orang yang sekiranya membuat kita terganggu. Nah, jadi kalau misalkan ada saudara, teman, bahkan sahabat yang ngajakin kita nongki atau jalan-jalan gitu ya, kalau misalkan budgetnya minim, ya kita harus berani untuk bilang tidak atau kita harus bisa menolaknya agar kita tetap aman dalam budget yang sudah kita tentukan. Kemudian poin ke-6 yaitu mulai memikirkan untuk memiliki penghasilan tambahan. Nah, ini salah satu cara untuk menolong kita dari keuangan yang sulit ya teman-teman, apalagi seperti aku yang penghasilannya itu kecil ya teman-teman. Jadi salah satunya yaitu kita carilah cara gimana sih cara mendapatkan penghasilan tambahan atau bahkan di rumah aja gitu. Sekarang kan banyak banget ya di sosial media dan lain sebagainya yang nge-share cara mendapatkan penghasilan tambahan. Dan poin terakhir yaitu semangat meningkatkan skill, karena semakin tinggi skill kemampuan dari kita semakin mudah kita mencari uang gitu. Benar nggak sih teman-teman? Jadi buat kalian yang masih bingung-bingung, boleh banget teman-teman ikuti belajar online gitu ya teman-teman. Sekarang kan banyak banget tuh yang udah membuka. Nah, itu salah satunya bisa meningkatkan skill kita. Karena ya itu salah satunya. Aku juga dulu nggak kepikiran bahkan jadi guru PAUD. Mungkin karena aku meningkatkan skill, ya inilah rezeki aku ada di situ gitu. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman materi yang aku bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.